lagi di channel YouTube OMK Stella Maris Bitung yang terkece, terkeren, terwow, dan terpokoknya bersama saya, Melisa Ingkeriwang. Nah, hari ini kita akan melakukan podcast dengan seorang pelatih basket yang super top di Kota Bitung. Siapa dia? Langsung saja, ini dia Coach Octavianus Sanda, Sarjana Teknik. Halo Coach, apa kabar? Halo. Apa kabar Coach? Sehat. Biasa orangnya luar biasa. Puji Tuhan Coach sehat-sehat. Dapat lihat dari tampilan juga Coach keren sekali. Kalau Kak boleh itu kamera kasih maju, lihat tuh Coach Vespat memang spot memang mantap pokoknya. Coach by the way and busway, di masa pandemi ini Coach lagi sibuk-sibuk apa? Sibuk sekarang ya biasa kerja, tapi juga ada aktivitas latihan atau olahraga, latihan basket baik di klub maupun sekolah. Wow, hebat ya guys. Tadi kan saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa Coach ini merupakan pelatih basket yang paling, apalagi orang-orang atau warga-warga di Kota Bitung kenal sama Coach ini. Nah, saya mau tanya Coach, kan namanya pelatih basket, yang pasti Coach itu tertarik dengan olahraga basket. Kalau boleh tahu Coach ini tertarik dengan olahraga basket itu sejak dalam kandungan mungkin, atau masih kecil, orang OMK bilang kecil, atau sudah remaja Coach? Untuk masalah ketertarikan tentang bola basket itu sudah mulai dari saya SD kelas 5. Oh, SD kelas 5 guys. Iya, waktu itu lihat-lihat orang-orang main, kan masih anak-anak. Kebetulan di belakang rumah kan itu kompleks persekolahan, ada lapangan basket. Di situ lihat-lihat orang-orang bermain dan mulai coba-coba. Dari awal coba-coba, lihat, akhirnya mulai tertarik dengan olahraga itu. Oh, jadi begitu. Oh, jadi guys, dari sejak kelas 5 SD berarti selama kan Coach? Lama. Sekarang Coach, untuk menjadi pelatih basket itu memang Coach yang mau, atau ada yang orang yang tunjuk, oh dia ini jago, oh jadi Coach, jadi pelatih, begitu Coach? Sebenarnya sebelumnya tidak kepikiran untuk jadi pelatih. Jadi sebelum menjadi pelatih, saya itu pemain basket. Kemudian main basket di SMP, SMA, kuliah, klub. Pernah juga bawa nama daerah. Tapi tanpa disadari mulai tertarik untuk jadi pelatih. Dengan sendirinya belajar, bertanya, membaca, menonton, dan melihat pertandingan. Akhirnya tertarik untuk menjadi pelatih. Kemudian mulai melatih tingkat sekolah, maupun ada yang melatih privat, kemudian melatih klub. Gitu. Kemudian Coach ini jadi pelatih basket itu sudah berapa lama kan Coach? Kalau tidak salah dari tahun 2008, sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan kita tahu guys bahwa saat ini ada pandemi COVID-19. Nah, berhubung dengan itu, di sini ada pertanyaan-pertanyaan Coach dari netizen ala netizen. Pertanyaan yang pertama, sebagai pelatih basket dan tentunya sebagai olahragawan, dampak apa yang dirasakan setelah ada pandemi ini di bidang olahraga basket? Sebenarnya kalau bicara dampak di masa pandemi ini, termasuk di dalam bidang olahraga, orang bisa merasakan dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Oh. Untuk dampak negatif tentunya orang melihat kompetisi reguler yang sementara berjalan. Ketika COVID datang, kompetisi ini terhenti. Kemudian latihan-latihan olahraga dan kegiatan lainnya juga mulai terhenti. Dan bahkan bisnis-bisnis olahraga maupun kegiatan yang mengumpul massa untuk misalnya Car Free Day dan lain-lain itu mulai terhambat karena dengan adanya COVID. Dan untuk dampak negatif ini banyak juga yang berpengaruh, tidak hanya di olahraga, tapi juga berpengaruh di bidang-bidang yang lain. Sedangkan untuk dampak positifnya, banyak hal juga yang orang dapat dari COVID ini. Termasuk
kalau kita lihat sekarang banyak orang yang berolahraga untuk meningkatkan imun atau daya tahan. Oh iya iya. Kalau orang lihat sekarang di jalan mulai banyak orang yang bersepeda, mulai jogging-jogging, lari pagi, jalan pagi, atau mulai olahraga-olahraga di rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selain dampak negatif tadi, dampak positif juga. Biasanya orang berolahraga di luar rumah bersama dengan orang lain. Oh. Kita lihat dampak positifnya, ada yang berolahraga dalam keluarga. Jadi berkumpul dengan keluarga dan berolahraga bersama-sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, jadi begitu ya, Coach. Tadi kan Coach sampaikan terhenti. Ya. Berarti untuk pelatihan-pelatihan itu terhenti, Coach? Atau boleh dilaksanakan walaupun ada pandemi ini? Ya, untuk latihan termasuk di latihan saya, latihan basket, di masa pandemi kami menyesuaikan dengan situasi. Jadi kalau sebelum pandemi itu olahraga seperti biasa, kita datang ke lapangan, melakukan aktivitas olahraga, pemanasan, latihan inti dan pendinginan, dan latihan-latihan yang lain. Tapi di masa pandemi, kami melakukan aktivitas yang baru, yang menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang baru, di mana pertama kami melakukan, karena tidak bisa berkumpul, berkerumun, kami melakukan olahraga secara luring, secara online, via Zoom meeting, aplikasi Zoom meeting, dan juga biasanya saya membagikan program latihan itu pada pemain-pemain lewat grup WA. Dan ada juga karena mulai situasi sudah mulai membaik, kami mulai menyesuaikan untuk latihan-latihan kecil dengan mengumpulkan hanya beberapa orang yang terbatas dengan mengatur jadwal sedemikian rupa, sehingga kita menyesuaikan dari keadaan yang tidak normal mulai ke keadaan yang normal atau adaptasi kebiasaan baru. Oh, jadi intinya tetap ada, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Tapi tadi saya dengar sangat menarik. Jujur, Coach, kita guru, kita pikir hanya dalam sekolah dan dalam pendidikan itu daring dan luring. Minta Oka tuh untuk pelatihan basket juga ada daring dan ada juga luring, guys. Nah, untuk daring, Coach, itu Coach kasih video atau Coach pakai Zoom atau apa gitu? Kalau untuk luring atau online, biasanya kita langsung secara live memberikan instruksi lewat aplikasi, lewat handphone, ataupun ada pemain yang memiliki laptop. Sebagai pelatih, saya langsung mencontohkan gerakan yang kita lakukan di saat pandemi, yaitu latihan di rumah, dan mereka mulai mengikuti lewat video. Ataupun kalau ada yang tidak bisa mengikuti secara live, secara langsung, saya mengirimkan video latihan ataupun program latihan yang harus dilakukan ketika mereka tidak bisa online. Oh, jadi begitu ya, Coach. Nah, Coach, ini ada pertanyaan kedua dari netizen, ala-ala netizen kok ini orang. Kan orang tahu Coach ini sebagai pelatih basket yang terkenal pastinya di Kota Bitung. Tidak ada yang tidak kenal Pak Coach Ota ini. Kalau orang Kota Bitung pasti kenal. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara Coach membantu dunia olahraga basket Kota Bitung agar lebih hits walaupun harus memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan? Jadi sekarang kan kita sudah masuk dalam, ada istilahnya AKB. Apa itu AKB, Coach? Adaptasi kebiasaan baru. Kalau yang lebih keren itu dibilang new normal. New normal. Jadi ketika kita masuk dalam adaptasi kebiasaan baru, kita mulai kan menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru di masa setelah kita melalui COVID ini. Jadi tadi ada latihan online, ada latihan daring. Kita sekarang mulai menyesuaikan untuk latihan-latihan secara bersama kembali, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yaitu pemain yang pertama dia harus dalam keadaan sehat. Kalaupun dia dalam keadaan sakit, dia harus istirahat, berobat ataupun istirahat di rumah. Kemudian ketika dia datang lapangan, kita memeriksa cek suhu tubuh, apakah dia suhu tubuhnya tinggi atau rendah. Kalau dia rendah berarti dia boleh mengikuti olahraga, dan juga harus pakai masker. Dan kalau di lapangan basket kami ada tempat cuci tangan, jadi harus cuci tangan dulu, kemudian masuk lapangan. Demikian juga begitu, ketika selesai latihan mereka harus cuci tangan, kemudian pulang pakai masker, dan pulang rumah itu harus
ganti baju, mandi dan makan makanan bergizi supaya terhindar dari penyakit.